Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam yang sehat walafiat, sehingga kita dapat hadir di Masjid Jami Baitul Mu'minin untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam disampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, semoga tetap istiqomah menjadi umatnya dan akan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum pelaksanaan salat dimulai, ada informasi yang saya sampaikan, yaitu yang pertama, sebagai biasanya undangan dari Forum Komunikasi Masjid Semalak Asari atau Forkomas mengundang kita jamaah Masjid Jami Baitul Mu'minin dan kaum muslimin dan muslimat untuk dapat menghadiri acara kajian subuh keliling atau kasuri yang insyaallah akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan 26 Dzulqa'dah 1446 Hijriah. Waktu salat subuh berjamaah sampai dengan selesai bertempat di Masjid Darussalam, Jalan Wijaya Kusuma 2, Blok 16, RT 09, RW 07, Kelurahan Margasari, Jakarta Timur. Insyaallah akan diisi oleh Bapak Dr. Kiai Omar Rahmat Rashid dengan tema Bagi Waris Tanpa Menangis. Pengurus Ketua Umum Forkomas Bapak Insinyur Haji Purnama Surya dan Sekretaris Umum Bapak M. Yordan SH. Selanjutnya yaitu kajian di masjid kita, Masjid Jami Baitul Mu'minin, pada hari Ahad tanggal 25 bulan Mei 2025 waktu pada sholat subuh, insyaallah akan diisi oleh Ustadz Abdul Haris SPDI. Selanjutnya itu infak dari keluarga almarhum Bapak Nazim Akram bin Baharul Akram. Yang kedua, almarhumah Fabiola Akram bin Nazim Akram untuk tromol pada tanggal 16 bulan Mei 2025 sebesar Rp7.170.000. Marilah baca suratul Fatihah. Kita doakan kepada para donatur yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk kemakmuran Masjid Jami Baitul Mu'minin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggantinya yang lebih berlipat ganda lagi, juga keluarganya dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Yang kedua, baca doakan kepada jamaah Masjid Jami Baitul Mu'minin yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita doakan kepada anak cucu kita yang sedang menuntut ilmu, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat dan menjadi anak yang saleh dan salehah. Juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluarga kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Untuk khatib dan imam pada hari ini yaitu Al-Ustaz Syafruddin SHG dengan tema menjadi yang beruntung. Alhamdulillah guru kita sudah datang ke tengah kita. Semoga guru kita disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan kepada anak-anak yang berada di atas, mohon tidak bercanda di waktu khatib menyampaikan khutbah. Juga kepada jamaah yang masih berada di rumah, disegerakan untuk dapat datang ke Masjid Jami'ul Mu'minin karena beberapa saat lagi akan segera masuk. Juga diingatkan pada jamaah yang bawa komunikasi, mohon dinantikan sementara untuk menjaga kehusuan sholat kita. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an la raiba fihi hudan lil muttaqin.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يومه خيرا من أمسه فهو رابح ومن كان يومه مثل أمسه فهو مغبون ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Masyarul muslimin, saudaraku jamaah Jumat yang berbahagia, sungguh bahwa sekecil apapun perbuatan baik kita akan bermanfaat untuk kita, baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, perbuatan buruk kita sekecil apapun akan berisiko berakibat buruk untuk kita, baik di dunia maupun di akhirat. Maka Rasulullah SAW bersabda, memberikan motivasi kepada kita agar kita selalu melakukan perbaikan diri sehingga kita termasuk orang yang beruntung. Di mana beliau bersabda, "Man kana yaumuhu khairan." Barang siapa yang hari ini lebih baik, min amsi fa huwa rabbih, daripada hari kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, mithla amsi fa huwa maghbun, maka mereka orang yang tertipu, orang yang rugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, fahuwa mal'un, mereka adalah orang yang dilaknat, orang yang binasa. Dan sungguh sama sekalian Allah mengingatkan kita di dalam firman-Nya di dalam surah Az-Zilzalah, surah yang ke-99 di ayat yang ke-7 dan ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun, maka dia akan memperoleh manfaatnya, balasan kebaikan. Dan barang siapa yang dia melakukan keburukan sekecil apapun, maka dia akan melihat akibatnya. Namun jamaah, setelah kita mengetahui hal ini, tentu semua kita ingin menjadi orang yang lebih baik, memperbaiki diri agar termasuk orang yang beruntung baik dunia maupun akhirat.
tidak ingin kita menjadi orang yang rugi, apalagi orang yang binasa. Namun seringkali kita kesulitan melakukan kebaikan. Niat sudah ingin lebih baik lagi, tapi gagal lagi. Maka guru kita Sunan Bonang memberikan 5 wejangan bagaimana agar kita mampu menjadi orang yang lebih baik. Dengan selalu menjaga hati kita, mengobati hati kita dari berbagai macam penyakit. Karena sungguh jamaah sekalian, orang yang kesulitan melakukan kebaikan adalah orang yang punya penyakit hati. Kita obati hati kita, maka kita akan mudah melakukan kebaikan, sehingga dipastikan menjadi orang yang beruntung dunia akhirat dengan izin Allah. Wejangan yang pertama, kata beliau, hendaklah kita membaca Quran bersama maknanya. Karena Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat kedua, A'udzu minasyaitonir rajim, dzalikal kitabul la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Bahwa Al-Quran ini membawa informasi yang dijamin kebenarannya, yang dijadikan oleh Allah sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kemarin kita telah berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran, tentu itu baik. Tetapi untuk mendapatkan petunjuk, arahan dari Allah Subhanahu Wa Taala agar menjadi orang yang lebih baik, tidak bisa tidak, kita harus membaca dengan maknanya. Dan alhamdulillah sekarang banyak Al-Quran yang diterbitkan dengan maknanya, terjemahannya, bahkan makna perkataannya. Maka sama sekalian, manfaatkan waktu kita mumpung masih ada umur, agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ucapan yang kedua, hendaknya kita melakukan sholat malam. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17. Di ayat yang ke-79 Allah berfirman, A'udzu minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Bahwa hendaknya di sebagian malam kita melakukan sholat malam. Karena Allah menjamin bagi siapa mereka yang istiqomah sholat malam, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah ke dalam maqam mahmudah, maqam yang mulia. Maknanya dengan sholat malam kita akan dimampukan oleh Allah untuk memperbaiki diri, sehingga kita terus naik derajat kita indallah, di sisi Allah. Kemudian wejangan yang ketiga, hendaknya kita rajin berzikir. Zikir ingkang suwe, terutama di malam hari. Karena ketika itu Allah turun ke langit bumi, ke langit dunia. Dipanjangkan zikirnya, diperbanyak zikirnya. Di mana Allah berfirman di dalam surah Al-Jumu'ah, surah yang ke-62, di ayat yang ke-10, A'udzu minasyaitonir rajim. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kalian yang banyak, yang panjang. La'allakum bil makna tahqiq, pasti kata Allah. Tuflihun, kalian akan menjadi orang yang beruntung. Jadi Allah memastikan bagi mereka yang zikirnya panjang, bagi mereka yang zikirnya banyak, pasti dia akan mendapat keberuntungan. Wejangan yang keempat adalah hendaknya kita melaparkan perut kita dengan makna istiqomah puasa. Di bulan Ramadan kita puasa wajib, maka di luar bulan Ramadan kita puasa sunnah. Di mana ujung daripada puasa adalah la'allakum tattaqun. Orang yang ikhlas, yang benar melakukan puasa, puasa wajib, puasa sunnah, ujungnya akan menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa diberikan jaminan oleh Allah surga dunia
surga akhirat. Dan ujangan yang terakhir adalah hendaknya kita berkumpul dengan orang soleh, berkomunitas dengan orang soleh. Karena mereka orang soleh adalah orang yang banyak melakukan kebaikan, dan mereka mendapatkan banyak kebaikan dari kebaikan yang mereka lakukan. Jadi kalau ada orang berbuat baik tapi dia belum mendapatkan balasan kebaikannya, belum mendapatkan buah kebaikannya, maka belum dikatakan orang soleh. Bisa jadi amaliyahnya belum diterima oleh Allah. Maka orang soleh ketika mereka melakukan kebaikan diterima oleh Allah, Allah akan berikan buahnya. Dan ketika kita berkomunitas dengan mereka, berkumpul dengan orang soleh, kita termotivasi, kita juga ingin seperti mereka. Mereka asik dalam zikirnya, mereka senang dalam infaknya, mereka khusyuk dalam sholatnya, mereka mudah memaafkan orang, hatinya lapang, lisannya sejuk, rizki dimudahkan oleh Allah. Wah, kalau begitu saya juga ingin menjadi orang soleh. Maka jemaah sekalian, seringkali kegagalan kita adalah karena kita jarang berkumpul dengan orang soleh, sehingga motivasi untuk berbuat kesolehan menjadi melemah. Untuk itu, ujangan yang terakhir ini hendaknya kita kuatkan agar Allah memberikan jalan kepada kita, sinarnya orang soleh masuk di dalam kalbu kita. Mudah-mudahan dengan ujangan ini kita berhasil menjadi orang yang lebih baik, sehingga kemudian Allah jamin kehidupan kita di dunia, selamatkan hidup kita di akhirat, husnul khotimahkan ketika kita wafat insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa'lamu anna Allaha shalla 'ala nabiyyi qadiman. Faqala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis salat.